Hai Ninis, Hai, kamu lagi ngapain? aku lagi baca tentang lingkungan pendidikan nih. Hah? Lingkungan pendidikan? Iya, Apa itu teh lingkungan pendidikan? sini aku jelasin. Nah, kalau dari yang aku dapat ya, Riz, kalau lingkungan pendidikan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik secara fisik, sosial maupun budaya, yang dimana sangat amat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan setiap peserta didik. Mau itu negatif, mau itu positif. Selain itu, lingkungan pendidikan juga menjadi suatu wadah atau tempat berlangsungnya pendidikan yang dimana bisa dipelajari oleh tiga pola lah gitu. Di antaranya itu ada kayak latihan, terus habis itu ada pengajaran dan ada pendidikan. Kayak gitu sih yang aku baca ya. Oh, jadi gitu ya maksud dari lingkungan pendidikan itu. Iya. Kalau kayak gitu, aku mau lanjut kuliah dulu ya. Oke. Makasih ya Nis, Ya, bye-bye. dah. Ya. Kalian tahu gak sih apa artinya pengertian keluarga? Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga berasal dari kata kaula yang artinya hamba dan anggota yang disimpulkan menjadi keluarga. Kata keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya, menurut Uya Sadullah, keluarga merupakan inti dari kelompok sosial yang berperan dari lingkungan terkecil. Kalian tahu gak sih, tujuan pendidikan keluarga itu untuk membentuk kepribadian anak sejak dini supaya anak menjadi pribadi yang lebih baik, beragama, bermoral, dan bertanggung jawab di masyarakat. Nah, ada 3 aspek yang menjadi tujuan pendidikan keluarga. Yang pertama ada aspek pribadi, yang kedua ada aspek moral, dan yang ketiga ada aspek sosial. Nah, ketiga aspek itu menjadi sangat penting bagi tujuan pendidikan keluarga karena anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkungan pendidikan sekolah. Istilah sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu sekolah atau ekole yang berarti waktu senggang. Menurut Uya Sadullah, waktu senggang ini pada masa zaman Romawi kuno digunakan oleh para bangsawan untuk berdiskusi dan berolahraga. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi aktivitas belajar yang dilakukan secara rutin dan teratur sehingga lahirlah konsep sekolah. Nah, selanjutnya di sini aku akan menyebutkan fungsi dari pendidikan sekolah. Yang pertama yaitu sebagai inovasi budaya, yang kedua adalah sebagai persiapan dunia kerja, yang ketiga adalah sebagai inovasi, dan yang keempat adalah sebagai integrasi sosial. Sebagai pendidikan formal, sekolah menyediakan sistem pembelajaran yang sistematis untuk membentuk perilaku peserta didik baik dari aspek kognitif, afektif, dan keterampilan. Menurut Tatang Syarifuddin dan Kurniasih, sekolah juga menanamkan nilai dan norma untuk mencapai tujuan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Tujuan pendidikan sekolah yaitu untuk menjadikan peserta didik lebih berakhlak mulia, disiplin, lebih mandiri, bertanggung jawab, dan juga berilmu. Pengertian masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dengan terkait kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau pendidikan itu terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada pendidikan formal, formal, dan non-formal. Nah, sekarang aku mau sharing tentang pendidikan yang formal terlebih dahulu. Jadi, pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara alamiah di lingkungan hidup manusia itu sendiri. Jadi, secara tidak langsung, pendidikan formal bisa disebut sebagai pendidikan yang mengajarkan tentang etika, tata krama,
biasanya bisa dilakukan dari keluarga, pertemanan sebaya, pertemanan kerja, suatu acara keagamaan, atau dalam acara adat istiadat dan sebagainya. Nah, lalu pendidikan informal itu terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama dari keluarga dan yang kedua dari masyarakat. Nah, yang kedua adalah pendidikan formal. Jadi, pendidikan formal adalah pendidikan yang berjenjang dan terstruktur. Jadi, kalau misalnya secara singkat bisa dibilang pendidikan formal adalah pendidikan sekolah, yang dimana semua siswa atau semua peserta didik mencoba pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga adalah pendidikan non formal. Jadi, pendidikan non formal itu adalah suatu pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Biasanya bisa berjenjang atau enggak, itu tergantung pendidikan non formal itu sendiri. Nah, contoh dari pendidikan non formal itu bisa kayak les, atau misalnya pondok pesantren, sekolah minggu, gereja, dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar pendidikan formal. Tujuan pendidikan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, isi dari pasal ini menjelaskan bahwa fungsi masyarakat itu ada 3. Yang pertama, mengganti, kedua, menambah, ketiga, pelengkap pendidikan formal. Yang pertama, sebagai pengganti, memberi kesempatan bagi warga, anak-anak atau dewasa yang tidak mampu bersekolah secara umum atau formal, dikarenakan kesehatan, usia, karir, dan lain-lain. Contohnya, program paket A, B, C, dan homeschooling. Yang kedua, sebagai penambah, dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, memperluas materi yang sudah didapat. Yang kedua, memperluas wawasan bagi lulusan yang ingin menambah pendidikan. Yang ketiga, memberikan putus sekolah kesempatan bagi anak-anak yang ingin menambah pengalaman bekerja. Tujuan pendidikan masyarakat. Tujuan pertama pendidikan non formal adalah mengembangkan potensi peserta didik melalui cakupan yang luas. Yang pertama, pengembangan kemampuan meliputi pendidikan kecakapan hidup, life skill, atau pendidikan anak usia dini serta memperdayakan perempuan. Selanjutnya, kesiapan kerja dan profesi, yaitu memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam nanti bekerja. Penyaluran hobi dan rekreasi, yaitu memberikan wadah untuk mereka anak-anak untuk menyalurkan hobi mereka dalam kegiatan tertentu, yaitu kursus masak, menyanyi, dan alat musik. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan kuliahnya atau sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan keluarga menjadi dasar yang pertama dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan kebiasaan anak. Pendidikan sekolah kemudian mengembangkan potensi intelektual, keterampilan, serta pengetahuan secara terstruktur dan sistematis. Sementara itu, pendidikan masyarakat berperan memperluas pengalaman sosial anak melalui interaksi, norma, dan budaya yang berlaku di lingkungannya.